Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ada teman yang bertanya terkait video yang diposting kemarin, kalau itu adalah ide dari teman-teman di rumah matematika akhlak di Jakarta, terus ide Pak Sakir gimana, nah, gitu kan. Teman-teman di matematika akhlak Jakarta membuat ide terkait rumus perkalian bilangan bahwa positif dikali positif sama dengan positif itu dapat dimaknai jika suatu yang benar dikatakan benar, maka itu adalah perbuatan yang benar. Negatif dikali positif sama dengan negatif itu dimaknai suatu yang salah kalau dikatakan benar itu adalah suatu kesalahan. Positif dikali negatif sama dengan negatif itu dimaknai suatu yang benar kalau dikatakan salah itu juga salah, dan negatif dikali negatif sama dengan positif itu dimaknai kalau suatu yang salah dikatakan salah maka itu benar. Nah, terus ide saya yang mana? Nah, kan begitu kan. Saya kemudian terinspirasi dari ide yang disajikan oleh teman-teman di Jakarta itu, kemudian teringat bahwa ketakwaan itu atau takwa itu secara sederhana diartikan sebagai menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Jadi takwa itu adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian dari definisi sederhana ini saya mencoba mengaitkan lagi dengan rumus perkalian tadi. Rumus positif kali positif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, dan negatif dikali negatif positif. Saya melihat di mana hasil perkalian itu yang hasilnya positif, dan kemudian melihat di mana hasil perkalian itu yang negatif. Ternyata rumus perkalian tadi itu yang menghasilkan positif adalah hanya pada saat positif dikali positif dan pada saat negatif dikalikan negatif. Sementara ketika positif dikali negatif dan negatif dikali positif itu hasilnya sama-sama negatif. Dengan demikian kemudian saya mencoba memaknai dengan beberapa bentuk makna, beberapa makna pada satu simbol. Artinya simbol positif ini memiliki banyak makna yang tidak salah untuk disematkan kepada simbol positif. Positif itu makna dasarnya ada sebenarnya, sedangkan negatif itu makna dasarnya tidak ada. Jadi kalau ada orang bertanya ke dokter, "Dok, bagaimana kehamilan saya?" Kalau dokternya bilang positif, berarti dia hamil, berarti ada janin. Kalau dokter bilang negatif, maka berarti tidak ada janin, artinya dia tidak hamil. Jadi positif itu ada, negatif tidak ada. Mempositifkan berarti mengadakan, menegatifkan berarti meniadakan. Mempositifkan berarti melaksanakan, gitu kan. Menegatifkan berarti meninggalkan atau tidak melaksanakan. Oke, ini makna pertama. Kemudian positif itu dapat dimaknai juga dengan makna baik. Bagaimana responnya Pak Sakir? Positif. Bagaimana sikapnya Pak Sakir? Positif. Bagaimana perilakunya? Negatif. Berarti positif negatif ini dapat dimaknai juga baik, dan negatif dimaknai juga jelek. Perangainya negatif, perangainya jelek. Kemudian juga positif yang sebagai hasil nanti saya coba maknai dengan pahala, gitu kan, biar gampang. Sedangkan negatif yang hasil perkalian tadi saya maknai dengan dosa, gitu kan.
Nah, kita ingat lagi bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu mesti yang baik-baik. Kemudian semua yang dilarang oleh Allah itu pasti suatu yang jelek. Allah itu tidak pernah menyuruh kepada suatu kejelekan, tetapi akan menyuruh kepada suatu kebaikan. Innallaha la ya'murukum bil fahsya. Dan Allah juga malah mencegah dari fahsya itu, mencegah dari perbuatan fahsya. Nah, jadi positif yang pertama kita maknai sebagai perintah Allah yang mesti baik itu, kemudian negatif kita maknai sebagai larangan. Oke, baik, kita kemudian dapat ide begini. Positif dikali positif itu positif. Itu artinya kalau perintah Allah yang pasti baik itu kemudian kita positifkan, kita laksanakan, maka hasilnya positif. Pahala gitu saja lah, biar gampang. Kemudian positif kali negatif itu dapat kita maknai perintah Allah yang pasti baik itu kalau kita negatifkan, kita tinggalkan, maka dosa gitu kan, dosa. Negatif kali positif hasilnya negatif, itu dapat kita maknai bahwa larangan Allah kalau kita positifkan, kita kerjakan, artinya kita langgar, maka negatif. Jadi kita salah, kita berdosa. Kemudian yang terakhir, negatif dikali negatif hasilnya positif, itu dapat dimaknai bahwa larangan Allah kalau kita negatifkan, kita tinggalkan, maka adalah positif, pahala, benar, berlaku begitu benar. Sehingga rumus perkalian ini kalau teman-teman di Matematika Akhlak Jakarta menggunakannya menjadi rumus kejujuran, maka saya kemudian mengkreasinya menjadi matematika ketakwaan. Jadi kapan akan positif, yaitu ketika positif kali positif dan negatif kali negatif. Kapan akan negatif? Kalau yang positif kita negatifkan atau yang negatif kita positifkan. Jadi mari kita berharap semua perintah Allah yang baik-baik, yang pasti baik itu kita positifkan, dan semua larangan Allah yang pasti jelek bagi kita tinggalkan. Karena hasilnya akan positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau cocok silakan diambil, kalau tidak ditinggalkan saja, karena matematika begini adalah matematika, kata teman-teman itu otak-atik matuk, cocologi. Tetapi dari sekedar cocologi ini dapat diambil makna-makna yang semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.